Pengadilan Tipikor PAI, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur di Surabaya. Pengadilan ini telah begitu banyak menyidangkan kasus-kasus korupsi, mulai dari korupsi dana desa, korupsi APBD kabupaten kota, korupsi dewan provinsi, korupsi APBN pusat, betapa melelahkan pengadilan ini menyidangkan berbagai kasus korupsi, dari yang kecil tingkat desa hingga mega proyek yang didanai pusat melalui APBN. Pernah kasus korupsi dana desa di ujung provinsi sana, Banyuwangi atau di Pacitan. Mungkin nilai korupsinya nggak seberapa, mungkin 100 juta, lalu sidangnya harus di Surabaya, atau tepatnya pengadilan ini Pengadilan Tipikor Provinsi Jawa Timur berkantor di Juanda, Sidoarjo. Betapa kala itu dana desa dikorupsi dengan banyak orang, menghadirkan saksi banyak, wirawiri Banyuwangi atau Pacitan ke Surabaya itu butuh perjalanan sekitar 6-7 jam. Rangkaian sidangnya kadang harus berkepanjangan, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Siapapun jadi capek, bahkan yang korupsi. Petugas audit, saksi ahli, lalu penyidik, jaksa, semuanya capek. Urusan 100 juta, bahkan kurang dari itu, memakan waktu yang panjang, menelan biaya yang banyak. Tapi itulah memang upaya Indonesia untuk memerangi korupsi, supaya budaya korupsi itu terkikis setuntas-tuntasnya. Lalu contoh korupsi tingkat kabupaten kota, ya pengadaan yang tidak benar, dimainkan kong kali kong, akhirnya kualitas barangnya tidak bagus, cepat rusak, manfaatnya tidak maksimal, hanya demi keuntungan beberapa orang, entah pejabatnya, entah kontraktornya, pemborongnya, entah pemasoknya. Ada lagi korupsi provinsi. Kan di pengadilan ini pernah disidangkan kasus pertama korupsi Dewan Kota. Lalu
juga Dewan Provinsi, baik mengenai dana APBD mereka, tapi juga korupsi dana-dana bantuan sosial. Luar biasa melelahkan, luar biasa merusak tatanan ekonomi, keuangan negara, dan yang terdampak utama dalam masyarakat. Apalagi itu harusnya bantuan yang sampai kepada mereka, tapi ternyata ada yang tidak sampai, ada yang sampai hanya kecil. Semua dimainkan oleh para koruptor. Ada juga mega proyek jalan negara. Ini juga luar biasa dampaknya. Jalannya akhirnya tiap tahun harus selalu proyek lagi, dan proyek lagi. Perjalanan panjang pengadilan tipikor ini, dulunya ikut di Pengadilan Umum Surabaya, sekarang bisa berdiri sendiri pengadilan tipikor, tapi tetap masih sangat terasa melelahkan. Rasanya para koruptor ini masih berhitung, kalaupun ketahuan paling 1 kasus dari 1000 kasus. Kalaupun kena itu pun berhitung setelah keluar dari hukuman masih untung ya. Nah ini tugas kita bersama untuk memasyarakatkan bahwa korupsi itu jahat dan merusak, dan itu dosa yang paling besar karena menyengsarakan masyarakat. Mudah-mudahan para hakim kita yang semakin baik, penyidik kita yang semakin jeli, auditor kita yang semakin teliti, berhasil membuka berbagai kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Tetapi juga mudah-mudahan sosialisasi anti korupsinya juga bisa berjalan, menyadarkan masyarakat untuk betul-betul tidak melakukan korupsi sekecil apapun dalam kesempatan selonggar apapun. Mudah-mudahan demikian.